Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Rizky Pratama dari Prodi Teknik Informatika kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan proyek AES saya yang berjudul Manajemen Klinik. Baiklah, pertama-tama kita akan melakukan login terlebih dahulu. Di sini saya mempunyai 3 role, yakni pasien, dokter, dan admin. Di sini saya akan mencoba login dengan admin terlebih dahulu. Nah, setelah berhasil login, di sini terdapat 2 menu, yakni menu tabel pasien, menu pemeriksaan, dan menu dokter. Di menu pasien, admin bisa melakukan CRUD atau penambahan nama pasien, semisal saya masukkan nama sembarang saja, lalu alamatnya, oke. Sini sudah terlihat data pasien sudah ditambah di sini. Selanjutnya di tabel dokter, pasien juga bisa melakukan CRUD. Misalnya nama dokter, saya masukkan nama sembarang saja. Spesialis. Nah, sini nama saya sudah biasa menambahkan dokternya. Misal saya ingin mengedit dokternya, juga bisa di halaman admin. Oke. Datanya sudah dirubah. Selanjutnya di tabel pemeriksaan. Di tabel pemeriksaan, admin juga bisa melakukan CRUD, yakni untuk menambahkan, misal saya ada yang sakit nih. Nah, admin di sini bisa menambahkan, misal saya masukkan Mas Deva. Keluhannya mungkin pusing. Terus saya masukkan dokter yang baru tadi. Diagnosanya saya biarkan kosong saja, biar nanti yang mengisi itu dokter. Oke, ini data pasiennya sudah dimasukkan. Selanjutnya saya akan mencoba login dengan dokter. Oh, salah. Oke. Di sini di tabel dokter itu hanya bisa melakukan CRUD di halaman dokter dan pemeriksaan. Dan di pemeriksaan itu hanya bisa melakukan RUD, read, update, delete. Tidak bisa menambahkan data. Untuk menambahkan data hanya bisa dilakukan oleh admin.
Tapi untuk di dokter itu bisa melakukan CRUD. Semisal ada dokter baru, dokter yang baru ini bisa memasukkan namanya di tabel dokter yang baru. Semisal Kedokteran kandungan. Nama dokter sudah dimasukkan. Lalu selanjutnya di tabel pemeriksaan seperti yang saya jelaskan tadi, admin tidak perlu mengisi diagnosa karena yang mengisi diagnosa nanti adalah dokter. Misal saya mencoba edit. Diagnosanya pusing. Mungkin saya masukkan nama diagnosanya masuk angin. Ya, sudah berhasil ditambahkan. Jadi admin tadi hanya perlu mengisi di dokter, pasien, dan keluhannya saja. Untuk diagnosa lebih lanjutnya nanti biar dokter yang menganalisa. Di tabel pasien, dokter hanya bisa read RUD. Kenapa ini tidak ada? Karena saya sudah membuat yang bisa mengakses data pasien hanya pasien itu sendiri. Contohnya seperti ini. Nah, ini dia. Tadi kan tabelnya kosong. Setelah saya berhasil login dengan nama pasiennya, ini sudah ada. Oke, selanjutnya saya akan ke database-nya. Database-nya ada tabel dokter. Untuk tabel dokternya strukturnya seperti ini. Lalu tabel pasien strukturnya seperti ini. Lalu tabel pemeriksaan strukturnya seperti ini. Lalu di tabel user, bentar, lama ya, strukturnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke relasi antar tabelnya.
Nah, oke. Di sini tabelnya sudah berelasi. Tabel user berelasi dengan tabel dokter berelasi dengan tabel pemeriksaan, tabel user berelasi dengan tabel pasien. Begitupun tabel pemeriksaan juga berelasi dengan tabel pasien. Selanjutnya kita ke codingnya. Oke, saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tugas atau fungsi dari controller, view, dan model dalam proyek aplikasi manajemen klinik berbasis kontainer 3. Ketiga komponen ini adalah bagian dari arsitektur MVC atau model view dan controller. Yang pertama adalah controller. Bisa dibilang controller ini adalah otak dari aplikasi. Tugas dari controller itu menerima request dari user, memproses permintaan tersebut dan menghasilkan hasilnya ke view. Contohnya di kontrol pasien saat admin ingin menambahkan pasien baru, controller akan menangkap data dari form input lalu mengirimnya ke model untuk disimpan ke database. Setelah itu controller akan mengarahkan user kembali ke halaman daftar pasien. Nah, di controller ini saya mempunyai 5 file, yakni out untuk halaman loginnya, dashboard untuk halaman utamanya untuk menampilkan data-datanya, lalu dokter untuk menampilkan untuk tabel dokter, lalu pasien untuk tabel pasien, pemeriksaan untuk tabel pemeriksaan. Selanjutnya di model. Ini adalah model. Model itu bertanggung jawab untuk mengolah data. Contohnya di model pemeriksaan terdapat fungsi get. Contoh misal di get by ID terdapat fungsi get by ID insert data, update data dan delete data. Nah, contohnya di sini. Di sini model akan mencari di tabel pemeriksaan di mana ID pemeriksaan, lalu mengambil datanya di tabel pemeriksaan, memasukkan datanya dari tabel pemeriksaan, lalu mengupdate datanya dari tabel pemeriksaan, lalu menghapus tabelnya di tabel pemeriksaan. Jadi bisa dibilang model ini seperti penghubung antara controller dengan view. Gitu. Yang terakhir adalah model view. Di sini view saya mempunyai 3 folder dan 5 file. Nah, di view ini bertugas untuk menampilkan data ke pengguna. Ini adalah bagian dari aplikasi yang bisa dilihat langsung oleh user. Di project ini, view menggunakan Tatmit. Saya menggunakan template admin LTI untuk membuat tampilan dashboard, tabel data, dan form input menjadi lebih menarik dan mudah digunakan. Jadi, di view ini bertugas untuk menampilkan data-data yang sudah dimasukkan tadi dari model,
lalu ditampilkan langsung ke view gitu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, sebelumnya ada sedikit tambahan. Saya belum, sepertinya ada yang kelupaan di tabel pasien. Saya belum melakukan edit, belum menampilkan menu editnya. Jadi saya mencoba edit. Kita mencoba menampilkan editnya, halaman editnya. Di sini saya mencoba mengedit salah satu pasien. Misal saya ambil ini. Oke, nama pasiennya sudah diupdate. Lalu setelah pasien itu selesai konsultasi dengan dokter, admin bisa menghapus data dari pasien. Oke. Ya, data pasien sudah hilang. Selanjutnya di tabel dokter, menghapus salah satu dokter. Mencoba menghapus salah satu dokter karena kemarin saya sudah menampilkan edit, dan tampaknya saya mau mencoba menghapus salah satu dokter. Misal saya ambil dokter Angga, saya hapus. Ya, nama dokter Angga sudah tidak ada. Itu pun di data pemeriksaan. Di sini saya akan mencoba menghapus salah satu jadwal pemeriksaan, misal Mas Ariel, karena Mas Ariel tadi sudah konsultasi dengan dokternya, lalu saya akan menghapus datanya. Oke, terima kasih.